Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib, Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Bagaimana para saudara-saudaraku, masih tetap sehat ya? Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua di tengah pandemi global COVID-19. Kita terus berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga virus ini akan segera hilang dari kota Semarang, dari Jawa Tengah, dari Indonesia, bahkan kita berharap lenyap dari bumi, sehingga bumi kita ini kembali menjadi normal. Tapi sebenarnya kalau kita cermati ada hikmahnya juga. Jadi perintah atau aturan kita harus berada di rumah, itu ternyata bisa kita ambil hikmahnya yang luar biasa. Misalnya apa? Kita bisa merasakan keluarga kita bersama-sama semua anggota keluarga. Nah, kita kemudian bisa bertanya juga, apakah keluarga kita ini sudah seperti keluarga yang kita idamkan? Keluarga yang kita idamkan itu keluarga yang seperti apa? Ya, keluarga yang orang menyebut sebagai sakinah, mawaddah, warohmah. Atau ada yang menyebut, ini saya masih ada yang menyebut ini hadis, ada yang menyebut ini kalimat motivasi, tapi saya mencari dalam hadis memang belum ketemu yang sering dikatakan sebagai baiti jannati. Tapi ada hadis yang menyebut, ya, Rasulullah itu menyebut sebagai keluarga yang baik itu adalah baitun thayyibun. Nah, ini ada hadis yang saya akan jelaskan. Semoga di tengah pandemi ini kita justru mendapati keluarga kita. Kalau ada kekurangan, mari kita introspeksi. Rasulullah itu memberikan tip kepada kita untuk membangun keluarga yang baik atau baitun thayyibun. Itu seperti apa? Dalam satu hadis dinyatakan, idza aradallah bi ahli baitin khairan faqahahum fiddin. Yang pertama, jadi kalau ingin kita mendapati keluarga kita ini menjadi baitun khairun, rumah yang baik, atau baitun thayyibun, atau bisa juga baiti jannati, itu ada 5 hal harus ada di dalam rumah kita. Yang pertama apa? Faqahahum fiddin. Anggota keluarga itu harus punya pemahaman terhadap masalah agama. Paham agama memang nggak sederhana, ya. Bisa dalam pengertian pintar, berarti secara kognitif, bisa dalam pengertian paham, itu memahami. Nah, yang pintar ini terserah kita. Keluarga kita ini akan kita jadikan sebagai orang-orang yang pinter agama. Dia bisa membaca Al-Quran, bahkan mungkin hafal Al-Quran, hadis, berbagai buku Islam dikuasai. Atau kita mungkin untuk sampai ke sini sudah terlambat misalnya. Kan banyak keluarga yang mungkin tidak secara sejak awal menyiapkan ini, sehingga bisa jadi itu tidak bisa dicapai. Kalau tidak, yang kedua, memahami, ya, bisa memahami agama Islam. Nah, kalau memahami agama Islam ini paling tidak ada cara, meskipun mungkin orang tua sudah terlambat untuk bisa menjadi pintar dalam Islam, tapi dia tetap bisa memahami dengan cara apa? Ngaji. Jadi anak-anak kita, keluarga kita, istri kita harus punya pengajian. Pengajian ini harus ada.
Kepada siapa? Kepada para kiai, para ustadz di lingkungan kita. Yang terpenting malah menurut saya bukan ngaji yang jauh-jauh, justru yang terdekat dengan kita. Karena apa? Kontrol terhadap persoalan ini menjadi penting. Kalau kita ngaji kepada orang-orang yang dekat kita, itu kita tahu siapa orang yang kita mengaji itu, ngajinya kemana dan sebagainya, itu kita tahu. Beda kalau kita mengambil ustadz yang dari jauh-jauh, kita nggak ngerti siapa mereka. Jangan sampai semangat beragamanya itu kemudian justru malah kita tersesat di situ. Karena kan banyak juga sekarang orang-orang yang memamerkan agama tapi ternyata malah menyesatkan. Dulu kita mendengar ada Gavatar dan sebagainya. Itu yang pertama. Jadi pemahaman agama harus ada di dalam rumah. Yang kedua, ya, harus ada akhlakul karimah, wa waqqara shaghirahum kabirahum. Di dalam hadis ini dijelaskan yang kecil itu supaya punya penghormatan kepada mereka yang dewasa. Nah, kalau yang kecil saja harus hormat kepada yang dewasa, maka tentu berlaku sebaliknya. Yang dewasa harus menyayangi kepada yang muda. Akhlakul karimah ini, tawadhu ini harus ada mulai dari keluarga kita. Karena kalau ini tidak, ini anak-anak kita kadang mendapatkan pengalaman akhlak, pengalaman budi pekerti dari luar, itu bisa beda nanti. Sehingga anak-anak kita harus kita lihat, kita cermati dari sisi budi pekertinya, akhlakul karimahnya. Kita berharap cermin akhlakul karimah di dalam keluarga itu justru dibawa oleh anak kita keluar, itu akan bagus. Jangan sampai pengaruh yang buruk dibawa masuk ke dalam keluarga. Nah, ini kadang memang ini problem. Jadi harus ya perhatian kepada akhlakul karimah. Yang ketiga, warazaqahumur rizqa fi ma'isyatihim. Keluarga itu harus ada sumber nafkah. Jangan sampai keluarga kok tidak punya sumber nafkah untuk makan, ya, untuk keluarga, untuk kebutuhan keluarga. Ini harus ada. Patokannya itu bukan pekerjaannya harus keren, bukan pekerjaannya harus apa yang itu, enggak. Semua pekerjaan, yang penting pekerjaan itu baik dan halal, itu bisa. Maka enggak perlu kita misalnya menolak satu pekerjaan padahal pekerjaan itu baik. Yang penting kalau baik ini mendatangkan rezeki yang baik ke dalam rumah kita. Karena apa? Patokan rezeki itu karena untuk makan keluarga harus rezeki yang halal dan baik. Dari sumbernya maupun dari rezeki yang kita belanjakan di situ. Jadi ini harus menjadi patokan kita. Karena apa? Itu akan dimakan oleh anak kita, istri kita, mungkin ada orang tua di rumah kita dan sebagainya. Jangan sampai mereka diberi makan makanan yang haram. Kemudian berikutnya, kalau sudah ada nafkah, wal qasda fi nafaqatihim. Lah ini problem ini. Sering orang itu ya tidak imbang antara pendapatan dan pengeluaran. Wah, pendapatannya nggak banyak tapi pengeluarannya banyak, pasti tekor di situ. Jadi keluarga ini menjadi pincang. Maka antara pendapatan dan pengeluaran itu harus dimanage dengan baik. Nah, kalau mungkin ya kita pendapatannya banyak, mungkin bisa jadi belanjanya banyak. Tapi ternyata dia seperti itu. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita tetap harus sederhana dalam belanja. Sederhana ini kita yang punya patokan, betul. Jadi memang di sini relatif, orang yang penghasilannya 10 juta, yang namanya sederhana seberapa itu akan kita yang tahu. Tapi yang jelas jangan sampai tekor, ini harus diatur. Ada manajemen belanja di situ. Yang mengapa menjadi penting di situ karena
di dalam agama Islam, harta yang datang atau sampai ke kita, rizki yang masuk ke dalam keluarga kita, tidak semuanya milik kita. Oh, itu ada milik orang lain yang kemudian harus kita keluarkan melalui infak, melalui jariyah, melalui zakat. Jadi ada kewajiban itu, kita harus berpikir itu. Jangan sampai orang Islam nggak berpikir tentang infak, zakat, sedekah. Ada harta milik orang lain yang ada di dalam harta kita. Dan yang kelima, kalau sudah semuanya kita dapatkan, maka yang kelima, wabassara uyubahum fayatubu minha. Kita ini harus suka introspeksi, jangan suka mengoreksi orang. Introspeksi itu berarti melihat ke diri yang lebih banyak. Karena dengan cara itu insya Allah kita kemudian mau mengetahui kekurangan-kekurangan kita. Kalau kita mengetahui kekurangan kita, kemudian kita kalau kesalahan kepada orang kita minta maaf, kalau kita merasa kurang di hadapan Allah kita istighfar. Jadi ini akan menjadi sangat baik di dalam keluarga kita. Kalau 5 hal ini bisa ada di dalam keluarga kita, insya Allah keluarga kita itu bisa disebut sebagai baitun khairun atau baitun thayyibun. Apakah kira-kira keluarga kita sudah seperti itu? Kita semua yang tahu. Rasulullah menjelaskan di akhir hadis ini, kalau kalian tidak kepengen keluarganya menjadi keluarga yang baik, ya sudah, tinggalkan 5 hal ini. Maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang hancur. Semoga kita tidak seperti itu. Kita memiliki keluarga yang membuat kita kerasan di rumah, damai di rumah, dan kemudian bisa menerima keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.